Halo Adriakta, di video kali ini kita akan bahas keuangan publik ya, TM 13 terkait pajak. Ini baru pengenalan ya, soalnya di TM 14 bakal lebih dalam lagi. Nah, TM 13 ini di Gruber bahas bab 18 dan 19. Ini soalnya UAS tahun 2016-2017. Di sini di PG-nya dia mulai dari nomor 14, langsung kita coba aja. Manakah dari pilihan di bawah ini yang bukan merupakan jenis pajak atas kekayaan? Oke, yang pertama ada wealth tax. Ini pajak Amerika ya, yang disebut di sini. Wealth tax ini di dalamnya itu termasuk pajak real estate atau eh, aset-aset yang mewah lah gitu ya, wealth tax. Jadi dia atas pajak atas kekayaan dong ya, termasuk. Berikutnya estate tax. Ini pajak pada warisan ya, pada saat wafat. Berarti pajak ini akan diadministrasikan. Terus berikutnya ada property tax juga, ini atas kepemilikan aset ya. Jadi menurutku juga termasuk pajak kekayaan sih. Nah, yang bukan menurutku adalah yang C, yaitu individual income tax gitu ya. Kalau teman-teman punya jawaban lain, versi lain, silahkan komen ya, biar diskusi kita. Kalau teman-teman ada pandangan lain soal jawaban mana yang lebih tepat. Berikutnya, nomor 16. Definisi pendapatan komprehensif High Simons menyatakan sumber daya kena pajak seseorang merupakan perhitungan selama 1 tahun. Pada itu ada di halaman 563. Ya, dia tuh berfokus pada power to consume, ya. Nah, di sini juga ada opsi gaji sebenarnya atau pendapatan. Sedangkan faktanya, informasi mengenai besaran gaji atau pendapatan seseorang itu relatif lebih sulit didapatkan ketimbang informasi mengenai konsumsi. Karena informasi mengenai gaji ini juga akan rawan adverse selection. Orang akan cenderung lebih menutupi gitu ya. Sedangkan konsumsi ini kan bisa dideteksi. Karena ada pihak ketiga, ada produsen ketika konsumen beli. Nah, datanya bisa diambil dari situ. Mumpung membahas High Simons, kita coba perdalam lagi. Nah, pendapatan komprehensif di sini yang menurut High Simons ini mencakup beberapa hal ya. Tidak cuma gaji gitu. Jadi gaji itu termasuk, tapi tidak cuma gaji aja, juga termasuk bunga dan dividen. Berikutnya juga termasuk hadiah atau warisan gitu ya. Itu tadi ada estate tax tuh soal warisan. Juga mencakup penerimaan dalam bentuk barang atau penikmatan jasa lain. Ini sering kita sebut natura ya. Dan juga termasuk capital gain, entah itu real estate, entah itu jual beli saham, atau tanah, atau semacamnya gitu ya, dan lain-lain. Berikutnya, terkait high Simons ini juga ada dua kesulitan utama yang dihadapi ya, dalam mengimplementasikan definisi pendapatan komprehensif high Simons. Yang pertama adalah kesulitan untuk menentukan kemampuan seseorang untuk melakukan konsumsi, ability to consume. Adalah sulit menentukan kemampuan seseorang untuk melakukan konsumsi atau ability to pay, ability to consume gitu ya, adalah sulit untuk dilakukan. Di Gruber, contoh yang cukup menggambarkan adalah nih, misalkan ada pengeluaran yang sifatnya tuh sewaktu-waktu ya, atau di sini istilahnya dibilang di beyond the taxpayer controls gitu. Di luar kendali si taxpayer gitu. Padahal sebenarnya dia tuh mampu. Cuma ketika ada large medical expenditure secara tiba-tiba, kemampuannya jadi berkurang ketika membayar pajak. Nah, hal-hal seperti ini yang sulit gitu untuk menentukan ability to pay seseorang ketika ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Entah itu kebakaran ya, entah juga di sini dibilang contohnya juga bisa large medical expenditure. Kesulitan yang kedua tuh, ada pengeluaran yang tidak bersifat konsumtif dan ada juga pengeluaran yang berhubungan dengan konsumsi yang bersifat tidak pribadi, ya, yang membuat perhitungan pajak atasnya sulit dilakukan. Di Gruber yang lebih disorotin adalah yang konsumsi bersifat tidak pribadi. Dalam hal ini dia pakai contoh pengeluaran perusahaan ya, bisnis expense gitu, entah itu makan siang dengan klien gitu. Nah, di soal di business deduction ini, business expense yang bisa dideduksi ini bisa muncul banyak accounting trick gitu ya. Ini contoh-contohnya juga banyak dan menarik, teman-teman juga bisa lihat. Itu
merupakan kendala-kendala dalam penerapan definisi, pengimplementasian definisi pendapatan komprehensif menurut Hai Simons. Berikutnya kita bahas nomor 19 nih. Tax incidence merupakan teori yang menganalisis pihak-pihak yang sebenarnya menanggung beban pajak. Berikut merupakan tax incidence rule. Kecuali gitu ya, tax incidence rule memang ada 3, kalau kita di Gruber, kecuali gitu berarti ada satu yang salah ya dari 4 opsi ini. Yang adul nih, sisi produsen atau konsumen, di mana pajak dikenakan tidak relevan dengan distribusi beban pajak. Itu listnya teman-teman bisa lihat di ya, mulai halaman 587 nih. Ada 3 rule. Jadi yang pertama itu termasuk ya, berkaitan dengan distribusi itu di hukum kedua tuh. The side of the market on which the tax is imposed is irrelevant to the distribution of the tax burdens. Ini termasuk ya. Kita bahas dulu nih dari hukum yang ini. Maksudnya di sini, nah di Bloomberg itu dijelaskan poin yang mungkin bisa diperdalami dari pembahasan ini ya, adalah adanya gross price dan after tax price. Nah, gross price ini lebih menitik beratkan kepada atau akan dibayarkan oleh mereka yang bukan menyetorkan pajak. Misalkan dalam satu kebijakan yang wajib menyetorkan pajak itu si produsennya. Maka gross price ini adalah harga yang sampai ke tangan konsumen gitu ya. Kalau yang harus membayar pajak adalah konsumen, kebalikannya, maka gross price ini adalah yang harga yang harus dikeluarkan oleh produsen gitu ya. Pokoknya gross price ini berkaitan dengan pihak yang bukan yang menyetorkan pajak. Sedangkan after tax price ini adalah biaya atau harga-harga yang berkaitan dengan pihak yang menyetorkan pajak. Nah, di Gruber itu kenapa di sini rumusnya adalah plus minus? Dia bergantung sekali ya. Nih, dia bergantung kalau after tax price-nya itu ditanggung oleh customer, dia pakai rumus plus nih. Sedangkan kalau ditanggung oleh produser, dia pakai rumus minus ya di gross price ini. Nah, tax wage ini apa? Ini sebelumnya nanti ada di hukum 1 pembahasannya. Nah, kita ke hukum 1 dulu ya. Hukum satunya adalah si ini, hukum 1, yakni the statutory burden of a tax does not describe who really bears the tax. Ya, itu hukum pertama. Jadi opsi D juga termasuk, A dan B termasuk, tinggal pilihannya B dan C ya. Kita bahas dulu si D ini. Nah, poin-poin yang bisa diperdalami dari pembahasan opsi D itu adalah perbedaan antara statutory incidence dan economic incidence. Di sini statutory incidence itu menitik beratkan kepada pihak mana sih yang akan membayarkan kepada pemerintah ya. Poinnya di situ. Berikutnya, kalau economic di sini kalau kita lihat economic incidence ya, dia akan memperhatikan asumsi dan fakta. Sebenarnya fakta ya, bahwa market itu react to taxation. Sedangkan si statutory incidence ini dia mengabaikan tuh fakta itu. Gitu ya. Market react to taxation. Itu dampaknya akan panjang tuh nanti. Akan kepada siapa yang menanggung ketika pajak 50 sen, 50 sen ini ditanggung oleh produsen atau konsumen, atau 30 konsumen, 30 produsen. Nah, itu berdasarkan fakta bahwa market itu reacts to taxation. Ya, itu sedikit pembahasan yang bisa kita dalamin dari opsi D. Terus juga ada tadi tax wage ya. Ini penjelasannya kalau di Gruber adalah net of tax from transaction. Gitu ya. Coba kita lihat contoh pembahasan di mana. Misalnya kayak gini. Ya, misalnya pajaknya tuh 50 sen gitu ya. Nah, di sini the total tax wage created by this tax itu adalah difference between yang customer bayar gitu ya. Customer bayarnya 180 nih dari akibat ada pajak ini, dan what producer receive net of tax. Sedangkan producer hanya menerima 130, di mana 50-nya dibayarkan ke pajak gitu ya. Makanya dibilang net of tax from a transaction. Itu merupakan penjelasan dari tax wage. Yang tadi ada juga hitungannya di pembahasan soal opsi A. Hukum kedua gitu. Next kita ke hukum ketiga. Nah, hukum ketiga itu berbicara soal ini ya, elastisitas ya. Nah,
Jadi yang C opsinya. Maka yang bukan adalah yang, sorry, pilihannya itu yang B. Jadi yang bukan adalah yang C. Nah, yang B gimana bunyinya? Pihak yang memiliki penawaran atau permintaan inelastis, ya, menanggung pajak, dan pihak yang memiliki penawaran atau permintaan elastis menghindari pajak itu. Nah, untuk yang inelastis ini kan ada dua ya, baik dari segi penawaran supply ataupun dalam segi permintaan demand. Nah, dalam sisi supply ini, dia itu inelastisnya umumnya dalam jangka pendek. Penjelasannya gimana? Ketika misalkan suatu penawar ini kan berarti perusahaan ya, dia menawarkan barang gitu. Dalam jangka pendek dia akan cenderung inelastis karena mungkin dia udah investment cost yang besar di suatu pabrik untuk khusus misalkan hanya memproduksi besi. Jadi ketika dia harus bayar pajak gitu misalkan atas produksi besi, dia akan cenderung inelastis karena sudah terlanjur beli mesinnya nih. Nah, tapi tidak dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang dia bisa pindah ke lini bisnis lain gitu. Kalau ternyata produksi besi ini tadi dapat pajak yang gede, misalnya kayak gitu ya. Itu poin-poin yang bisa di-highlight. Berikutnya dari sisi demand ya, dari sisi permintaan. Ketika ternyata dia inelastis, misalnya apa ya, sembako deh, bahan-bahan pokok gitu ya, atau bahan bakar, pokoknya bahan-bahan yang inelastis lah. Ketika harga naik pun kita tetap butuh gitu. Nah, nanti akan ada istilah full shifting. Apa itu full shifting? Ya, ada penjelasannya adalah ketika satu pihak pada satu transaksi menanggung semua beban pajaknya gitu ya. Nah, ketika permintaannya inelastis, jadi harga berapapun dia tetap bayar gitu. Makanya dia menanggung pajak, dikatakan menanggung pajaknya gitu. Itulah kenapa dia full shifting dari segi permintaan atau demand ketika dia inelastis. Nah, kita juga review dikit bahwa kalau di kurva segala sesuatu yang inelastis itu horizontal ya, tegak ya. Itu tandanya. Coba kita bahas yang elastis nih. Yang elastis itu bisa terjadi ketika sesuatu ada substitusinya ya. Baik itu konsumsi maupun baik itu dari sisi demand maupun supply. Dari sisi supply maksudnya gimana? Ada substitusi tadi. Ketika misalkan kita ganti kasusnya pabriknya skalanya nggak begitu besar atau kelontong gitu atau pedagang musiman lah yang jualnya nggak tetap. Ketika ada pajak atas penjualan sesuatu dia bisa langsung pindah nih substitusi ke menjual hal yang lain gitu. Lain ceritanya kalau tadi pabriknya skalanya besar, udah ada investment cost yang gede, maka dia cenderung elastis gitu ya dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang enggak. Nah gitulah, ada kalau ada substitusinya. Begitu juga dari segi konsumen. Ketika konsumen punya pilihan lain atas suatu produk yang dikasih pajak tinggi, misalkan di suatu ketika pertalit dikasih pajak tinggi. Nah ada substitusi, misalkan bisa pakai Pertamax. Gitu. Hal-hal yang seperti itu. Ketika ada substitusinya, dia akan cenderung lebih elastis. Dalam kurva ada ditandai dengan kurva yang vertikal. Gitu. Itu coba kita lihat opsi C-nya deh. Wajib pajak merupakan orang yang sebenarnya menanggung pajak gitu ya. Jadi ini belum pasti siapa yang menanggung pajaknya itu akan ditentukan oleh 3 komite tadi. Pembahasannya sudah dijelaskan seperti yang demikian. Kita lanjut ke nomor 24. Yang dimaksud dengan horizontal equity dalam prinsip sistem pajak adalah ya jadi equity itu ada yang vertikal dan horizontal. Nah, ini yang horizontal dulu. Yang horizontal ini kalimat diksinya mirip-mirip semua ya. Kalau teman-teman lihat semua individu dengan profil identik dan membuat pilihan ekonomi yang sama dapat diberlakukan berbeda dalam sistem perpajakan. Sedangkan yang B, semua individu dengan profil yang identik namun membuat pilihan ekonomi yang berbeda diberlakukan secara sama. Jadi perlu hati-hati dalam membaca. Soalnya teman-teman bisa di Gruber halaman 50 ya. Itu pengertian soal horizontal equity ini. Jadi dia adalah bahwa semua individu dengan profil yang identik namun membuat pilihan ekonomi yang berbeda dia diberlakukan sama dalam sistem perpajakan. Nah, mungkin yang menjadi bahasan juga dari si horizontal equity ini, kalau di guru beri contoh yang menarik tuh, ini contoh ekstrim ya, gitu. Misalkan my friend and I itu are identical in terms of intelligence, education, and motivation. Aku memilih untuk spend waktu lebih banyak dengan keluarga, gitu. Sedangkan temanku memutuskan untuk spend waktu lebih banyak dalam bekerja. Sehingga walaupun kami sama dalam beberapa aspek, tapi temanku akhirnya
punya income yang lebih gede karena tadi udah memutuskan lebih banyak menggunakan waktunya untuk bekerja gitu ya. Then I do. Sehingga mestinya dia akan membayar pajak lebih besar gitu. Nah, ini ada hal yang sedikit membingungkan dalam konsep horizontal equity. Dalam beberapa aspek kami sama gitu. Cuma ketika ada pilihan-pilihan yang berbeda, bisa menghasilkan hal yang berbeda gitu ya. Nah, itu pembahasan yang menarik soal horizontal equity. Detailnya teman-teman bisa lihat di Bloomberg halaman 560 ya. Kita melangkah ke pembahasan IC ya. Terkait tem 13 ini, beberapa soal yang berkaitan adalah nih, mungkin yang nomor 3 nih ya. Jelaskan 3 sistem perpajakan yang dapat dilakukan pemerintah suatu negara berdasarkan asas vertical equity. Nah, vertical equity kita bahas dulu ya. Vertical equity itu apa? Tadi kita sudah bahas horizontal equity, sekarang vertical equity. Kalau tadi horizontal equity lebih menitik beratkan pada kesamaan ya, ketika seseorang identik gitu, walaupun dia melakukan keputusan ekonomi yang berbeda, mestinya dia diperlakukan dengan sama perpajakannya. Nah, sedangkan vertical equity ini berbunyi demikian. Mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya, bisa bersumber dari pendapatannya adalah milik pendapatan atau kekayaan, itu mesti membayar lebih banyak pajak ketimbang mereka yang memiliki lebih sedikit sumber daya gitu ya. Ini keadilan secara umum ya konsepnya, disebut vertical equity. Nah, pertanyaannya adalah jelaskan 3 sistem perpajakan yang dapat dilakukan pemerintah suatu negara. Aku coba ambil contoh dari Indonesia ya, yang menurutku adil secara vertikal itu. Contohnya adalah misalkan nih, tax on individual income. Oh iya, pembahasannya ada di sini juga, jenis-jenis pajak atau apa aja ya. Teman bisa lihat. Ya, ada tax on consumption, tax on wealth, tax on corporate income, tax on individual income, tax on earnings gitu ya. Teman bisa lihat types of taxation-nya di halaman 551. Nah, menurutku tax on individual income ya, itu bagian dari tax yang bersifat vertical equity. Dia kan bersifat progresif ya, maksudnya PPh, tarif PPh. Ada lapisan-lapisannya kan, untuk 5-60 juta, sekian 5%, 10% gitu-gitu. Nah, itu, oh ya ini juga ada yang baru ya peraturannya. Teman bisa lihat tuh. Tarifnya baru tuh. Tarifnya nggak baru, cuma ini batasnya baru kan, kalau nggak salah waktu kita belajar tuh masih 50 juta, sekarang udah 60 juta. Nah, tarif-tarif yang seperti ini itu progresif, itu menurutku adil secara vertikal karena mereka yang lebih mampu akan membayar pajak yang lebih besar tentunya gitu ya. Berikutnya juga terkait consumption atau contohnya PPN. Mengapa? Karena konsumsi ini erat kaitannya dengan pendapatan ya. Ketika dia punya pendapatan lebih besar, dia akan cenderung konsumsi lebih besar. Sehingga menurutku tax on consumption ini, dalam hal ini contohnya di Indonesia adalah PPN, adalah adil secara vertikal gitu. Karena mereka yang mampu konsumsi barang-barang yang kena PPN, harusnya kena PPN. Atau juga PPNBM ya, barang mewah, jelas-jelas itu juga bisa. Bukti contoh sistem perpajakan yang adil secara vertikal gitu, vertical equity. Next juga adalah tax on wealth. Misalnya properti ya, PBB. Ketika rumahnya makin besar, dia mestinya bayar pajak yang lebih gede. Itu menurutku contohnya. Next kita coba ke soal 4. Isu mendasar dalam merancang kebijakan perpajakan adalah trade-off antara equity dan efisiensi. Coba jelaskan. Nah, trade-off ini itu akan lebih tepatnya itu muncul pada pembahasan tax deduction versus tax credit ya. Nih, ada di halaman 537 ya. 573. Nah, jadi si trade-off ini di Gruber dijelaskan ada 2 pertimbangan tuh, yaitu pertimbangan efisiensi dan pertimbangan equity. Dari pertimbangan efisiensi, gitu ya, trade-off-nya adalah government phase is between a system that subsidize all giving partially, jadi semuanya itu dapat ya secara parsial nih, itu deduksi, versus subsidi some giving fully on some and some not at all. Jadi sebagian antara all semuanya diberikan itu dalam bentuk subsidi ya, atau sebagian aja dalam bentuk kredit. Itu adalah trade-off yang dihadapi pemerintah gitu. Penjelasannya gimana? Nih, ya, misalkan ada program deductibility ya untuk atau
deduction untuk program charitable giving. Nah, hingga yang nominalnya $1.000. For those who are giving less than $1.000 ya, untuk mereka yang sebelumnya donasinya kurang dari $1.000, dia akan punya insentif besar nih, gitu ya, untuk nyampe $1.000. Tapi gimana untuk yang udah $1.000 nih? Nah, ketika untuk yang 1.000, sorry ya, tadi ini contohnya berikan kredit ya. Jadi menggantikan deductibility dan kreditnya. Jadi kredit yang diberikan. Kredit tadi ya, untuk dia akan diberikan kredit untuk mereka yang berdonasi sampai dengan $1.000. Tadi untuk mereka yang sebelumnya kurang, ini jadi insentif banget nih si kredit ini. Mereka yang sebelumnya berdonasi kurang dari $1.000 tahun ini mungkin akan coba capai target itu. Nah, untuk mereka yang sebelumnya udah $1.000 gimana? Gitu ya. Nah, jadi dia tidak mendapatkan benefit yang cukup gitu dari tax credit ini. Gitu ya. Makanya tadi trade off-nya adalah si tax credit itu hanya sebagian aja. Sedangkan untuk deduksi ya, the deduction however continues to provide some incentive to even beyond the limit. Jadi walaupun dia udah di atas 1.000 misalnya donasinya, dia tetap akan ada insentif gitu, karena tetap akan dideduksi semakin besar donasinya, misalnya deduksinya makin besar gitu. Nah, jadi untuk deduction ini tadi dia pakai narasi itu giving all gitu ya, sedangkan semuanya bisa dapat deduction terlepas dari nominalnya berapa. Sedangkan untuk kredit ini some fully dan some not, ada yang iya ada yang enggak gitu dapat. Itu penjelasannya. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat di Gruber nih, halaman 573. Berikutnya, dalam pertimbangan efisiensi ini juga perlu ada dua pertimbangan aja, dua sub pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, nature of the demand for the subsidized good. Yang kedua adalah pertimbangan how important it is to achieve some minimal level of behavior. Kalau tadi kita lihat contoh di Gruber ya, kenapa kok dia harus pakai $1.000 sih? Itu harus dipertanyakan tuh ya, kenapa? Dia sebenarnya urgent nggak sih harus mencapai 1.000 ini? Lain ceritanya kalau kita lagi bahas health insurance, karena mungkin pemerintah berniat gitu ya untuk mencapai satu titik asuransi kesehatan tertentu yang minimal untuk seluruh masyarakat gitu ya. Jadi pertimbangan ini juga penting. Itu dua pertimbangan dalam poin pertimbangan efisiensi. Berikutnya coba ke pertimbangan kedua, yaitu pertimbangan equity atau equity consideration. Dalam equity consideration ada pernyataan seperti ini ya, yang bisa teman-teman highlight juga di bukunya. On vertical equity grounds, ya, kalau soal membahas vertical equity, tax credit itu adalah lebih adil, akan lebih adil ketimbang tax deduction. Ini secara vertical equity ya. Penjelasannya gimana? Nih, penjelasannya gini. Deduction itu umumnya bersifat regresif. Contoh nyatanya dalam PTKP. Ya, contoh nyata dalam PTKP. Kalau nih, dalam contoh ini misalkan PTKP-nya 54 juta. Itu kan deduksi ya. Deduksi itu sebelum muncul PKP-nya berapa, misalkan pajaknya berapa. Sedangkan tax credit itu bedanya udah ada PKP, nanti ada deduksi-deduksi lain. Itu bedanya. Jadi deduksi itu dihitung dulu sebelum dapat penghasilan kena pajak, sedangkan kredit itu akan mengurangi nanti PKP-nya. Nah, kembali ke sini, deduksi. Deduksi itu bersifat regresif karena PTKP ini jumlahnya makin naik gitu. Misalkan 54 juta ini kan untuk yang belum nikah ya. Jadi TK 0. Nah, sedangkan ketika nanti dia sudah menikah, ya harusnya diasumsikan atau diartikan, diinterpretasikan dia semakin mampu dalam tanda kutip ya. Itu akan lebih besar, deduksinya lebih besar, sehingga PTKP-nya kemungkinan bisa jadi lebih kecil. Juga terus kayak gitu konsepnya. Ketika dia punya 1 anak, punya 2 anak, punya 3 anak, yang secara notabene atau dapat diinterpretasikan mestinya dia lebih mampu, tapi dia dapat deduksi yang lebih besar. Mungkin deduksinya regresif ya secara jumlah ya. Cuma ada kan, deduksinya progresif secara jumlah. Cuma kan dia regresif untuk PTKP. Karena pokoknya makin besar, sehingga PTKP-nya
berpotensi jadi lebih kecil, ya. Nah, sedangkan kredit ini bersifat sebaliknya, progresif. Itu yang bisa di-highlight dari pertimbangan soal equity. Itu dia trade-off-nya antara equity dan efisiensi. Next, kita coba ke soal 9 ya. Manakah yang bersifat regresif? Pengurangan pendapatan kena pajak atau kredit pajak? Ya, jadi barusan dibahas. Jadi kayaknya emang suruh milih ya. Nah, gitu. Walaupun memilih yang mana, tetap akan harus paham konsep itu gitu kan. Jangan sudah disposal. Ini nomor 9. Yang bersifat regresif itu adalah ini ya, pengurang pendapatan kena pajak atau tadi kita bilang deduksi ya. Ini misalnya PTKP karena deduction amounts itu are higher for higher income taxpayer. Ini higher income tadi diasumsikan ya dengan golongan misalkan TK3 dengan punya 3 anak, K3 kawin dan punya 3 anak, harusnya diinterpretasikan dia lebih mampu gitu menghasilkan income ketimbang dia yang tanpa tanggungan K0 gitu. Nah, hal seperti itu soal interpretasi sih juga bisa diperdebatkan tuh gimana. Itu pembahasan kita kali ini. Kalau ada hal-hal yang teman-teman pengen koreksi gitu ya, karena nggak sepenuhnya benar nih, ada tanggapan lain, ada diskusi lain, silakan disertakan. Ini babnya juga lumayan banyak ya, ada 2 bab nih, 18 dan 19. Semangat belajarnya, udah UASnya bentar lagi, dikit lagi. Semoga bisa berguna nanti buat UASnya. Sekian, bye-bye.